Oke, selamat malam. Selamat datang di episode pertama kita dalam bincang-bincang amatiran masih bersama kita padahal ini masih episode 1 kan. Oke, sebenarnya kita di sini juga melakukan ini dengan cara yang bisa-bisa aja, ala-ala amatiran. Dan konten yang akan dibahas sebenarnya lebih cenderung ke sok berat ya, sok-sokan berat karena kita ini sebenarnya nggak ada konten sama sekali Kita apa sih? Kosong, Kita minim literatur sebenarnya. literatur dan lain sebagainya. Nah, untuk malam ini kita akan bahas tentang apa sih itu fame, pentingnya fame itu apa. Jadi di zaman milenial ini setiap orang semakin punya potensi untuk bisa mengejar fame, semakin punya potensi untuk meraih posisi tertinggi dalam kasta sosial. Wah, kelihatan banget ini kalau udah direncanain. Bodoh amat. Di zaman milenial setiap orang semakin punya potensi untuk meraih posisi tertinggi dalam kasta sosial yang diberhalakan atas nama fame. Anjir, Fame female Halo. apa fame famous nih? anjir. Hal ini jelas akan terjadi ketika semua orang di dunia ini punya hak yang sama untuk meraih hal itu dengan cara yang mudah dan cenderung instan. Enggak, ini intinya kita bikin kayak gini juga anjir, ini kan anjir untuk apa sih sebenarnya? Untuk fame. Iya, kita kan Nggak itu dikat aja dulu. sekumpulan oksimoron kan. Nah, Kita tuh sekumpulan oksimoron. Iya, Jadi maksudnya bodo amat. mau akhirnya kan kita sendiri yang ke bawah arus ya. Iya. Emang motifnya gitu. Nggak tahu gue sih motifnya fame atau apa ya. Ya pokoknya kita intinya mencoba meramaikan YouTube Indonesia Ya. dengan mencurahkan segala pemikiran kita yang sebenarnya sampah sih. Kalau kalian nonton ini juga nggak ada gunanya, mending ditutup aja. Anjing. Banyak itu video yang di samping kalian yang recommended lebih bagus itu banyak. Sebelah sini. Sebelah sini cuy. Sini. Sebelah sini cuy. Jadi ngasih variannya ngasih pilihan. Ini kita lanjutin premisnya dulu ya. Silakan. Hal ini jelas akan terjadi ketika semua orang di dunia ini punya hak yang sama untuk meraih fame itu dengan cara yang sangat mudah dan cenderung instan, yaitu sosial media termasuk YouTube ini. Bikin TV-mu sendiri, promosi sendiri, pokoknya do it yourself banget lah pokoknya. Nah, sekarang kita mulai aja nih pembahasannya. Sebenarnya kalau menurut kalian itu fame itu apa sih? Fame itu definisinya apa coba? Sok beracun. Apa? Kita butuh nggak sih fame? Kita mulai dulu dari definisi. Menurut kalian itu Ya kalau menurut gue sih fame itu apa? Lebih ke eksistensi kalau Nah, menurut gue. nanti kita bakal agak sedikit bisa ngesupin itu. Fame itu ada hubungannya sama eksistensi. Iya. Ya famous. Jadi kalau di luar literatur, gue lihat sosial media yang sekarang, gue lihat YouTube, ya orang tuh kebutuhan orang supaya ingin dikenal sama orang, ya itulah fame. Dan sekarang ini banyak banget orang-orang yang apa ya istilah siapa sih sebenarnya kita pengen nunjukin itu gitu. Anjir, sebenarnya gini sih. Gimana? Gini, dulunya tuh nggak gampang untuk fame, untuk orang jadi bisa eksis lah. Oke. Itu mundur dari sebelum ada Facebook lah. Friendster tuh orang punya Friendster bukan cari fame sebenarnya. Nah, jadi bahas Friendster nih orang itu lama masih banget nih. iya. Gue nggak mau dibilang tua, gue harus mengakui gue tua. Tapi itu ntar lah. Maksudnya Nama Friendster dulu dia siapa? Erlana Adli. Oh, nggak pakai nama panggung ya? Enggak. Jadi zaman Friendster tuh itu orang belum nyari fame loh. Itu Iya sih. cuman kayak kita perkenalan jalur masuk Pertemanan aja, ya, masih pertemanan di ya. situ. Nah, sebelum dari ada Friendster itu orang-orang yang ada fame-nya adalah orang yang materinya dihargai dulu. Nah, benar itu. Sebelum ada Friendster. Iya. Nah, di situ kan orang butuh effort besar untuk ada famous, untuk bisa jadi fame lah. Untuk famous tuh ada effortnya. Nah, dengan ada media sosial tuh sebenarnya mancing lo untuk dia tuh marketingnya tuh kayak menurut gue ya, marketingnya tuh dia bikin wadah yang siapapun bisa masuk
tanpa ada effort, gratis. Ya benar. Lo mempersetujui secara langsung apa term and condition yang dia tawarkan, terus jadi gampang, orang-orang tinggal bacot, tinggal apa, paling enggak dia eksis ada di wadah itu, udah deh di situ aja orang jadi makin mudah kan effortnya. Ya, Mungkin materi masih bagus tuh, Oke. tapi effortnya makin mudah karena ada wadahnya makin jelas. Ya istilah kalau zaman dulu orang pengen terkenal tuh harus nulis, kalau sekarang tinggal ngomong Nah, aja bisa terkenal Jadi ya. kalau ditarik makin ke sini tuh makin effortless tuh orang makin gampang orang jadi Iya. fame tuh. Tapi balik lagi ke definisi tadi gimana terus? Sebenarnya yang dimaksud fame itu sama nggak sih sama kayak eksistensi nggak sih? Gini, kalau gua nangkapnya dulu tuh fame itu adalah akibatnya apa impact dari materi lo, impact dari gua anjing gua kayak so pinter enggak sih, ini gua mungkin sekarang juga kayak gitu ya Pinter impactnya semua di sini mas. apa. Kalau dulu tuh materinya oke, terus tiba-tiba anjir ternyata gua udah nyampe sini ya terkenalnya. Oh. Kayak anjir kayak gua rasa dulu slang mah kagak bodo amat lah dia sama sekitarnya gitu, sama mungkin offense dia iya ngehargain gitu kan, respect, tapi dia nggak ngarepin sampai titik situ, terus dia kaget sendiri anjir gua udah nyampe sini nih. Tapi kalau Gua sih ngeliatnya gitu. ya kalau menurut gue, kalau lu tanya secara definisi ya, sebenarnya kalau fame apa sih definisinya kan banyak ya kalau menurut orang. Gue nggak nangkep famous itu sebenarnya kan kata kerja. Ya cuma terkenal doang kan, adjektif tuh dia. Adjektif kan, terkenal Iya. kan, berarti kan Ya udah, pokoknya. impact kan, Yes, akibat ya. akibat kan, Ya, oke. itu. Ya mending kalau sekarang kita bahasnya kayak ini aja lah. Oke. Apa sih sebenarnya? Sebenarnya kan itu bukan hal untuk yang dijelaskan gitu. Sebenarnya ngapain sih orang butuh fame gitu? Kita perlu anu dulu nggak? Penentuan sikap dulu nggak? Kita tuh sebenarnya termasuk pengejar fame nggak? Kalau udah kayak gini nih. Ayo. Kalau satu. Ayo curut dulu dah. Pengejar fame nggak? Kalau gue sendiri sih sebenarnya kalau ya kita sepakat lah, ini forum diskusi kita kan ya. Tapi kalau nantinya juga banyak yang nonton ya kita Berarti ngejar fame. biar orang lah yang menilai nanti gimana kita sebenarnya. Tapi nggak bisa. Kalau Iya, kalau aku ngejar fame lah jelas. Oh gitu. Karena Ya udahlah gue pulang aja. karena kita bikin YouTube ini karena Iya, semata-mata ini untuk fame juga, jadi mau nggak mau ya mau terkenal juga lah. Itu tuh sekarang intinya gini. Orang makin banyak yang krisis identitas. Jadi karena semua orang udah mengakui wadahnya ada. Kalau misalnya lu nggak masuk, lu hilang identitasnya. Jadi mau nggak mau kita ngikutin alurnya gitu loh. Orang kalau misalnya nggak ada Instagram, nggak gini deh. Line tuh sosial media bukan sih sebenarnya? Nggak, Chat messenger ya. Oke, masih messenger. Maksudnya kayak YouTube, Twitter, Instagram, Facebook itu kan sosial media. Orang mau nggak ada di Iya. situ dianggap nggak ada anjir. Iya. Oh, oke. Secara Jadi kalau misalnya dianggap, kalau gua sih bukan nyari, gua masih berharap gua ngelakuin ini impact-nya fame. Jadi gua bukan mengejar ya, gua pengen jadi yang apa namanya? Yang kayak dulu lah, yang masih susah wadahnya, jadi dihargai dulu si karyanya. Terus impact-nya adalah anjir gua ternyata ada yang apa namanya? Ada yang concern gitu, ada yang ngeh gitu. Anjir ada yang ngeh nih gitu. Prinsip kekaryaan dulu. Oh iya baru iya. dapat fame. Iya. Nah. Soalnya anjir kita ngelakuin ini ada effort tau? Nggak tahu sih. Maksudnya ada nggak sih? Kalau Nantinya menurut- ada. Ada lah. menurut aku sih nggak ada. maksudnya Kita cuma modal itu doang. Iya. Karena kita Ya mungkin ini sama, berarti ini levelnya sama aja kayak orang lagi bikin Instastory doang kan? iya sama. Anjing, fuck banget. Kayak nge-vlog juga. Ini kita paling semacam kayak Yonglex tapi sok pinter gitu aja lah. enggak. Kalau gue sih lebih ke apa Oh iya, ya? sama ya. Gue bikin kayak Instagram sih Sampah nih. di luar di luar jualan ya, di luar jualan kayak Iya. Instagram itu sebenarnya bukan, kalau menurut gue pribadi sih juga itu kayak apa ya, album foto gue sih. Maksudnya kita tuh bisa bikin memori di situ. Ini aja lah. Kayak kita bikin kayak gini kan juga nantinya jadi kayak memori pertemanan kita lah, seperti itu. Sebenarnya pada dasarnya manusia itu pernah baca quotes dari seseorang, lupa. Nanti Lu sosok googling aja ngomong lah, gitu. googling aja lah, Ya googling aja. ntar. Googling
Gimana sih Anda? Kalau aja di description-nya ada lah kita kasih. Iya ya, di sini copyright ya, lah. di sini ya. Di sini. Description bawah nggak ada di video ya. Nanti Kalau di sini quotes- ada subscribe tuh. Nanti itu ada Ngejar fan juga gue. ada seseorang yang ngasih quotes bahwa pada dasarnya manusia itu butuh eksistensi. Semuanya. Oh butuh iya eksistensi. iya iya. Jelas, kan? Gue setuju. Nah, sekarang yang jadi permasalahan seberapa besar sih eksistensi itu harus diterima ke masyarakat. Maksudnya fame itu batasnya itu harus sampai ke level yang seberapa tinggi gitu loh kan. Lah, kalau kita udah ngomongin fame itu kan kita langsung ngebayanginnya itu udah yang paling tinggi-tinggi aja lah, kayak artis-artis kayak Ungu lah, kayak Armada dan lain sebagainya ya kan. Dia fame punya gitu loh. Fame udah apakah kita pengen trying to be famous like that or ya kita udah dikenal sama orang-orang komunitas dulu aja kecil-kecil gini. Gue sih kalau gue ya, gue lebih pengen gue akan misalnya kita ngelakuinnya tapi konsisten gitu. Misalnya ngelakuin kayak gini konsisten, progresnya makin oke, bukan secara kuantitas penonton atau apa ya, maksudnya secara kualitas pembicaraannya ini progresnya ada jelas. Nah dari progres itu tuh ntar kita akan nggak sadar sendiri fame sampai di mana. Gue rasa kita nggak akan harusnya kita ada di mana sih. Yang penting kita jalanin dulu aja kayak gini, naik terus, konsisten, nambah. Kalau gue sih, ya eksistensi itu kan dengan kita ngadain kayak gini kan eksistensi ada dong. Fame itu kan sebenarnya kan tanggapan orangnya kan. Iya. Kalau eksistensi lo tuh, lo berkarya tanpa ada yang nilai, lo tuh eksis. Kalau fame itu kita nggak perlu berkarya berarti bisa dapat Iya, fame. aja orang- Oke kayak kriminal ya kan. Nah, Seorang kriminal itu fame-nya dapat kan? iya anjir. Enggak, kalau gue lihat Seorang kriminal fame-nya dapat. gue lihat aja zaman dulu Twitter masih rame-ramenya ya. Orang kalau udah yang followersnya banyak ya, dia ngeluarin kata-kata apa yang kira-kira lucu itu udah yang bikin fame dia naik itu kan sebenarnya juga Benar. mungkin Jadi, cuma kata-kata gitu sebenarnya- juga bisa naikin fame juga sih. Sebenarnya emang benar. Iya, Jadi kan konsistensi, kan? ketika prinsip fame yang semakin mudah di-achieve itu pas masuknya Twitter kan. Twitter itu adalah media sosial pertama yang menerapkan sistem follower. Iya, karena emang dia Follower. sifatnya microblog kan. Kalau lo ngomong itu sebenarnya blog tuh. Oke, blog itu udah ada follower juga. Udah ada subscriber, YouTube pun Iya. udah ada Ya, terus subscribe gitu oke. Jadi emang sebenarnya proses bukan sih kemudahan untuk menjadi famous itu dimulai ketika ada Terus, generasi menulis di blog itu Iya. kan. Ya. Cuman gitu tadi gue bilang, blog itu lo masih harus ada effort nulis, ada paling nggak satu paragraf atau Iya. gambar atau apa gitu. Nah, Ketika eranya- ada Twitter, effortnya makin kecil. Iya, era Lo dibatasin sama berapa karakter kata kan. dan itu gue kasihan sama blogger ya. Maksud gue Oke. blogger yang dulu nulis panjang, yang baca juga ya butuh waktu lah untuk tahu berapa orang yang baca itu. Dan sekarang Tapi gue nggak tahu. lo aktif di Twitter, Kayaknya blogger dengan adanya Twitter dia makin oke sih. ya kebantu. Iya, Cuman dibantu. Kebanyakan blogger kalau gitu. kita lari mau ke Twitter, ya. enggak, kalau kita Fame-nya ngomongin dapet tetep. enggak, kalau kita ngomongin fame, justru orang yang cuma aktif di Twitter, lu ngeblas apa, lu ngomong apa, ngeluarin kata apa yang konsisten tiap berapa menit dan dia dibaca, ternyata yang lu post itu lucu apa gimana, lu bisa dapat fame semudah itu loh, tanpa lu mikir lah nulis apa yang kira-kira oke lah, kayak blognya siapa gitu kan. Gimana menurut lu? Pokoknya intinya gue nggak masalah dia sama fame, beneran dah. Gue nggak masalah sama fame gini tuh, gue nggak masalah. Gue Ya, kalau masalah gua sama sendiri- orang-orangnya aja. Kenapa orang-orangnya? Kenapa? Nggak, maksud gue karena makin effortless ya. Ah. Karena materi. Gue Gimana? bukan Fenomena bukan sosialnya maksud mungkin gue, apa? bukan maksud Indikator gua- untuk menilai effort sama effortless gini itu bukan effort tipis loh. effortless. Gue juga nggak peduli sama yang positif negatif ya. Iya. Cuman jadi bias itu, masalah tuh jadi bias. Apa yang bisa lo ambil dan nggak bisa lo ambil tuh ya sekarang anjir ada kayak Bigo gitu, ada kayak buka YouTube tuh gue baru tahu ya, YouTube tuh kalau misalnya lo mau mengkomersialkan YouTube lo, mengkomersialkan YouTube tuh apa sih istilahnya, monetize. Ya. Memonetize YouTube tuh lo tuh harus masang label bahwa materi lo tuh yang positif. Kalau lo misalnya, jadi itu tuh kayaknya sih di dalam kategorinya tuh lo bisa naruh yang
Anjir kita nih belum bikin YouTube udah ngomong. Jadi gue juga. Enggak, soalnya Di sini kan kita di sini tuh sering sering lihat. Pokoknya kalau misalnya salah satu cara untuk mau monetize di YouTube tuh lo harus bilang bahwa konten lo tuh konten positif. Oh. Lo kalau misalnya konten negatif lo bisa nge-post di YouTube, tapi lo nggak bisa monetize. Nah jadi intinya gue sih sebenarnya bermasalahnya sama orang-orang yang make kemudahan untuk bisa jadi fame, tapi caranya nggak oke. Oke. Caranya nggak oke ya. Kalau konten negatif atau positif gue nggak masalah. Konten negatif tuh Itu dari oke aja sih. Itu dari YouTube sih ya. Ya enggak sebenarnya apapun semua lah. apapun. Kayak misalnya di Twitter yang pakai cara ngompor lah, provokatif gitu-gitu kan juga nggak enak kan. Oh itu kayak artis-artis tuh ya yang Iyalah kok ya Itu kayak karena- gitu karena- kan nggak enak dong. even sekarang politik juga. Zaman dulu orang yang punya fame mungkin nggak belum melakukan itu sih. Iya, jaga Dia yang kayak nggak Harus memanfaatkan fame-nya untuk bikin campaign apa gitu. ah. Sama zaman sekarang tuh karena fame gampang dibuat dan influencer makin banyak. Mm-mm. Ya pasti kan orang-orang yang punya duit, orang-orang yang punya kepentingan ngedeketin dong orang-orang kayak gitu. Iyalah. Nah Dan- itu dimanfaatin. Ya itu gua nggak sukanya sebenarnya kayak gitu doang. Maksud jadinya tuh orang menilai bukan dari karyanya nih, dari si. Jadi kayak lu tuh bisa jadi motor, lu tuh bisa jadi kalau lo fame lo tinggi, lo influencer tinggi. Misalnya tiba-tiba ada produk apa yang lo nggak suka gitu, Oke. terus lo iyain karena lo dikasih duitnya, terus lo kasih tahu orang dan lo juga nggak suka. Lo tuh bisa kayak gitu. Itu gua nggak sukanya. Sebenarnya ya bener sih. Jadi ketika dulu masih rame banget tuh Twitter tuh. Terus fenomena selebgram terus habis itu gempar. Itu kan semuanya di sana fame is all about them, ya kan? Nah, itu selebgram itu yang dia itu no content kalau menurutku. Jadi Iya. dia itu emang Itu yang gua bilang tadi. bener-bener effortless dan Ya dia Iya, gua nggak cuma masalah, gua dia nggak cuma masalah. nulis something dan Gue bisa masalah terkenal. masalah Fallen Effortless tadi gue cuma masalah itunya, masalah kayak lo menggunakan fame lo untuk ngelakuin hal-hal yang gak lo suka juga gitu. jadi kalau menurutku yang namanya effortless itu adalah ketika kalian effortless to be fame itu adalah ketika kalian menggunakan prinsip kekaryaannya itu terlalu dangkal banget untuk bisa mendapatkan fame dan publik suka. Lah sebenarnya Gue sepakat ini effortless kok. yang perlu disalahin itu siapa? Spektatornya yang mengapresiasi si effortless ini atau si effortless ini yang kebetulan ya bangsat aja dia men-trigger itu satu-satu ternyata terkenal nih bangsat. Ya udahlah lanjutin aja. Kita bikin konten-konten yang effortless ini aja. Nggak, Kalau publiknya nggak, suka. kita- Pasarnya ada. Pasarnya ada. Berarti tuh nggak Yang bisa salah siapa? nggak bisa dibilang effortless juga sih. Kalau emang pasarnya ada kan berarti Maksud gue ada effort juga yang Tadi- dimasukin sih. Sekarang Yonglex itu semua orang nyanyi loh. Kita belum tentu suka. Aku nggak suka. gue juga. Maksudnya gini. Kenapa coba mereka bisa Tadi gue nggak bahas effort dan effortless tuh untuk menjembatani dari dulu tuh orang untuk ngejar fame. Bukan ngejar fame, orang untuk berkarya. Iya. Akhirnya ada karyanya, tiba-tiba itu dia berkarya, proses karya zaman dulu tuh effortnya gede dong. Iya. Iya kan? Karena wadahnya nggak ada. Gini kan? aja lah. Itu masalah materi yang harus kita korbankan lah. Dulu pokoknya intinya duit lah. Kita mau bisa gitu, duitnya ada nggak? Nah, kalau Maksudnya gitu sih, kok Nggak, ngomongin duit? kalau nggak kalau gue Enggak, lo ngomong yang lebih spesifik deh. Maksudnya Zaman dulu. zaman dulu apa yang kayak Zaman dulu itu untuk mengejar fame, itu kan berarti kan kita harus perlu modal untuk kesana, ikutan Iya. casting dan lain sebagainya. Gimana? Nah, orang yang gua rasa sih orang yang ikut casting segala kayak gitu tuh bukan ngejar fame, cari duit. Fame itu impact-nya. Loh, enggak orang oke lah. Iya, kan? Oke lah. Gua tuh cuman Kalau orang yang punya prinsip berkarya itu nggak bakal dia harus bikin nggak bakal dia harus ngeluarin materi kan. Seniman zaman dulu bisa dapat fame ya karena dia nggak ngeluarin uang kan. Maksudnya Iya. yang dalam pemikiran pertama dia itu langsung kepikiran, wah pokoknya gimana caranya mau fame dulu nih, Enggak gitu kayak orang dulu. shortcut. Orang dulu gua rasa nggak akan ngejar justru fame itu dulu. Nah itu yang kita harus Enggak. perlu narasumber itu karena kita nggak ada yang hidup generasi 10 tahun sebelum kita kan. enggak. Gua rasa sih. Sebenarnya ya kalau dari seni lah ya, dari seni
fame itu, orang itu dulu berkarya yang nyata ya, maksud gue ya kalau di luar apa namanya video vlog apa kan orang tuh Kita ngomongin sekarang aja lah, susah nanti kalau Iya kita sih. bandingin yang dulu. Oke. Nah kayak pelukis Tadi aja. gue pasti Kita nggak tahu karena lo gimana tadi gimana akhirnya preferensi. masukin kata-kata effort dan effortless. Oke. Sebenarnya emang kalau makin sekarang jadi Makin bias. effortless gitu. Makin sangat mudah lah. Jadi wadahnya ada, lo tinggal butuh kuota internet doang gitu, lensa segala Yes, macam udah pokoknya- mudah gitu kan. Ya pokoknya, tapi kan lu udah bahas kan tadi kan kalau dari seni sendiri kan, seni juga ada yang buat kepuasan sendiri ya kan. Gue bikin karya seni buat sosial, misalnya orang lain juga bisa nikmatin karya seni gue. Itu eksistensi itu yang dapat. Itu Itu eksistensi yang dapat kalau misalnya orang lakuin. Kita pokoknya tadi skip ya. Pokoknya kita batasin fame ini berlaku ketika sosial media ada gitu aja ya. Iya. Antara Setuju gue. biar kita bisa ngepisah antara yang effort dan effortless tadi lah. Iya. Balik lagi ke sana, effort dan effortless dihubungkan dengan pelaku sama apresiatornya. Kita tadi belum selesai bahas itu loh. Jadi ketika pasarnya ada, Apresiator. sementara orangnya effortless, yang perlu disalahin siapa? Ya kan? Dulu tuh zaman pertama kali seleb tweet gempar dan lain sebagainya. Kalau aku ngerasa yang salah itu bisa ke influencernya, bisa ke apresiatornya. Jadi itu tergantung konten yang dibawa dari si influencernya sendiri. Jadi sebenarnya kurang lebih sama lah kayak kita. Jadi kalau emang itu positif, apresiatornya ada, ya udah itu cocok. Suka aku sama si selebriti itu. Kalau kebetulan dia negatif, apresiatornya banyak, itu yang aku gak setuju. Yang salah kalau kayak gitu si influencernya Berarti lo nggak suka konten negatif? gak suka. Oke. kalau menurut Nggak gue suka. gini deh. Anjir, konten negatif itu juga bagus. Tergantung yang Nggak mana suka. dulu. Nggak, sebenarnya kalau lu Iya. Negatif itu juga if- masih subjektif. effort sama Iya, effortless sendiri kan Anjir, gue bukan bicara media sosial. enggak, kita bisa ngejudge itu effortless ketika dia punya apa yang tadi lu bilang pas apa yang suka banyak. Itu kan berarti yang suka menurut mereka kan itu juga ada effort juga untuk mereka gitu loh. Gimana menurut lo? Untuk ngebatasin effort sama effortless sebelumnya. Intinya gue nggak masalah dengan effort dan effortless. Sekarang yang kita lakukan juga sebenarnya effortless kan. Ya gue setuju sama itu sih. Yang kita lakukan ini nggak ada effortnya, kita nggak ada modal, nggak ada narasumber gitu. Nggak ada lah. Cuma modal lensa sama kuota internet doang, itu effortless sebenarnya. Udah di titik yang di level effortless lah sebenarnya menurut gue enak. Iya. Yang gue jadi masalah adalah konten negatif. Yang tadi gue bicarain kenapa gue konten negatif nggak masalah. Gue bicara karya sih, bukan bicara media karya bukan dalam media sosial ya. Karya film Apapun lah. Film apa ya, Indonesia Serigala Terakhir itu kontennya positif nggak? Belum nonton sih. Maksudnya Negatif. negatif kan? Itu gue suka. The Raid kontennya negatif nggak? Darah-darahan, pukul-pukulan. Itu sebenarnya Ya, subjektif banget itu aja. itu kalau itu Pak. gue tapi kalau Serigala Terakhir itu gue negatif sih. Iya, enggak, lo suka apa enggak? Oke juga sih, tapi Iya, endingnya Ya iya, Iya, tapi di luar itu gue maksud suka. gue gini. Karya adalah karya. Orang konten negatif positif tuh gak masalah lah. Itu masalah oke. Yang gue nggak suka adalah ketika si orang nih udah sadar fame-nya ada, terus dia manfaatin fame-nya untuk untuk yang tadi hal-hal yang kalau Negatif lagi. Iya, nah untuk hal Nah, negatif itu apa? Jadi kayak ngasih influence. kalau kita nggak bisa mengklasifikasi Bukan dari gini. positif atau negatif, kita mau Jadi klasifikasi gini, negatif itu gimana? yang intinya yang akan salah kan si influencernya ketika dia memanfaatkan fame-nya. Jadi kalau misalnya karyanya ini, kontennya nih, kalau kontennya emang udah negatif itu nggak masalah. Tapi dengan konten negatif itu kan dia ada impact-nya jadi fame nih. Famous-nya naik dong. Fame-nya naik dong. Fame naik pas udah nyampe di titik naik ini, kalau yang dia sebarin hal-hal yang jelek ke bawahnya nih, ke Jelek Influencer. lagi. Itu- Subjektif lagi. enggak dong, itu yang relate ke hidup lo, maksudnya lo disuruh untuk jadi konsumen terus lo beli ini iklan terus misalnya gitu itu kan untuk sebagian orang subjektif, untuk sebagian orang jelek. Terus misalnya dia nge-campaign hal-hal yang secara normatif mungkin nggak oke gitu,
Tapi kalau menurut Ya gitu-gitu ya. Gue Tapi sih nggak kalau- suka intinya memanfaatkan si fame itu, memanfaatkan karyanya untuk hal-hal kayak gitu gue nggak suka itu kan sebenarnya. Kalau sebentar, kalau menurut kalau itu gue liatnya berarti kayak endorsement gitu. Endorsement sih, iya. Gini sih, endorsement juga nggak masalah, dia cari duit dari situ kok. Nah itu dia. Nggak gini nih, memanfaatkan itu gini nih. Misalnya gue terkenal karena karya ini gitu ya. Karena karya ini terus gue pas udah di atas, gue manfaatin power gue nih Untuk mengarahkan pandangan politik lo misalnya. politik. Politik itu berarti jelek. Anjing ini enggak juga sih. Nah, kan? Salah. Enggak, maksud gue Susah, kalau susah, kan? kalau tadi gue ambil dari Oh gini, sorry. Gue pengen dinilai dengan karya gue. Jadi Gimana maksudnya? kalau lo suka sama gue, suka karya gue nggak mau nginfluensin lo. enggak kalau Gue lebih baik kayak gitu mungkin. oh Gue nggak mau nyuruh lo. lu baiknya tadi kayak Lo kalau misalnya mau lihat gue, oke. Misalnya gue famous karena gue main basketnya jago nih. Ya udah lo kalau mau lihat gue, oke. Gue karena gue main basket. Oke. Jadi Ketika kalau misalnya gue bilang seks bebas dilarang, jangan ngomong dari gue. oke. Gue Terus ngomong gue nggak mau ngasih Sama, influence setuju gitu. sih aku juga. Iya maksud gue kan dari- kalau yang Kalau lu gua- kayak pokoknya lu bilang gua- tadi kan endorsement kan juga termasuk. Iya, endorsement Semisal nggak masalah. semisal lu terkenal karena jago Tapi basket gue juga segala akan macam. kurasi lah endorsement, tai lah endorsement. Nah, sekarang lu terkenal karena olahraga semisal. Terus lu Dia tahu-tahu masih relate sama misalnya iya, gue relate. gua habis olahraga harus pakai sabun Nuvo semisal gitu. Itu jadi nyebelin juga gak sih? Itu tergantung sih, maksud gue itu nggak masalah Karena- juga. Itu part of nyari duit gue rasa. Iya, karena fame, living, bro. karena fame ujungnya ke situ nggak Jadi sih? lo bisa, intinya gini, lo harus sadar kalau lo punya fame, lo ada power untuk ngarahin orang. Nah lo tuh harus hati-hati sama itu. Oh, oke. Itu aja sebenarnya. Nah orang-orang sekarang nih, yang ada di sini sekarang nih, kadang suka nggak sadar kalau ada power di balik fame-nya. Oke. Kayak gitu. Dan gak sadar kalau dia udah mulai ngelakuin hal yang beda sama sebelumnya yang Iya. kita bilang jelek tadi. Jadi kayaknya kalau kita distinct lagi, jelek sama bagus itu tergantung konsistensi kan, berarti yang bagus itu kalau dia konsisten dengan prinsip kekaryaan dari awal hingga akhirnya dia mengejar fame dan dia masih melakukan itu yang bagus, ya nggak? Iya juga. Ya nggak? Kalau jelek bisa jadi dia Hah? dia masih tetap konsisten dengan prinsip kekaryaan awal sebelum dia mengachieve fame. Fame kan tadi udah Iya, dibilangnya impact. kan impact kan, Iya, akibat iya, kan. iya. Dia terus melakukan itu sampai akhirnya fame. Terus fame udah ke achieve, dia tetap konsisten melakukan itu. Itu kan yang baik. Iya. Nah, yang Jadi jelek, makanya- yang jelek itu ketika udah berubah haluan, berseberang, habis itu udah jadi jelek kalau gitu. Nah, itu. Gue tuh sukanya gitu. Jadi misalnya bermusik nih, ya udah lu di album pertama atau oke konser makin gede, konser kecil. Iya. Kedua nih, bikin album kedua anjir gue makin bagus albumnya, orang-orang makin banyak yang suka. Bikin konser agak gede. Tapi Kan di situ kalau- dia ngeliat, kan pasti pertama dia ngeliat dong, anjir gue bikin konser segini di luar masih banyak yang gak dapat nih. Nah, lo kan punya power fame gitu. Nah, lo bikin konser yang lebih gede. Nah, itu boleh di relate-nya tuh sama karya lo lagi. Oke. Kayak lo jago main bola, jago, terus lo anjir gue nggak bisa nih di tim kelas B mulu nih. Ya naik lah yang A gitu. Terus naik. Jadi fame tuh bisa dimanfaatin sendiri tuh untuk meningkatin karya lo. Itu balik lagi ke ini Mungkin kan. lo jadi desainer, lo misalnya sekarang lokal, lo bisa jadi internasional lewat fame lo. Nah, Ya udah, itu pokoknya balik lagi ke yang awal tadi kita kan, berarti kita harus ada sesuatu dulu untuk menciptakan fame ya kan. Yes. Oke lah, pokoknya kalau menurutku ketika kita fame itu, kita semua setuju kan kalau fame itu akibat dari apa yang kita lakuin di sebelumnya kan. Nah, sebenarnya concernnya itu adalah how to achieve fame in a right way gitu loh. Jadi kalau kita achieve-nya sesuai dengan jalan yang memang kita percaya atau kita konsisten di jalan tersebut, aku pikir cara kita mengelola after fame-nya, setelah kita fame itu bakal lebih gampang. Ketika kita harus ibaratnya apa ya, malah effortless. Setelah effortless kita sampai di fame, kita nggak tahu itu mau ngemanfaatin fame mau ke arah mana gitu kan. Jadi misal kalau aku nih
aku pengen dikenal sebagai desainer. Gitu sih gampangnya. Aku berkarya, aku juga mikir fame, tapi itu bakalan masih jauh ke depan lah. Masalahnya aku juga masih perlu bikin karya yang bagus dulu sebelum bisa achieve itu. Dan tapi pada nantinya aku tetap pengen dikenal sebagai desainer. Itu sih. Lah itu kalau menurutku kalau tetap konsisten di situ pun, setelah nanti di fame, setelah sampai di tahap fame pun bakalan lebih gampang lah untuk memaintain itu kalau menurutku. Gitu aja. Nah, itu bisa ditanya atau ditanggapi nggak sih sebenarnya? Gimana? Statement tuh. boleh. Gue sebenarnya pengen nanya sih, bukan nanggepin sih. Oke. Tadi kan lo bilangnya lo menanggap, lo merencanakan ke depannya ada fame-nya nih. Berarti fame salah satu target lo. Iya. Oke. Fame itu salah satu target. Jadi. Tapi aku pengen dikenal sebagai desainer. Jadi. Oh iya. Itu gua. Itu. Maksudnya proses menuju ke sana itu aku harus matengin dulu tuh. Iya. Gak bisa tuh aku langsung bisa menuju fame. Nggak, gue cuma Itu. nanya berarti fame target. Tetap lah. Iya. Oke deh. Tetap eksistensi, bro. Kalau menurut gue sih, jadi untuk fame itu sendiri di luar karya seni lah ya, di luar karya seni. Even sekarang orang ngomong aja bisa fame-nya bisa banyak. Nah itu kalau menurut gue it's okay. Dengan konten di luar yang positif negatif dari kita sendiri aja lah, kita bisa ngenilai dan kita harus bertindak seperti apa ketika kita melihat itu gitu. Dan untuk kalau ngincer fame apa gimana sih, ya itu juga masing-masing juga kan ya. Kalau buat gue sendiri eksistensi ya itu berdasarkan karya kalau menurut gue. Itu sih yang pasti. Ya sepakat gue. Kalau gue sih masalahnya intinya gini. Tiap orang karena sekarang udah baur masalah effort dan effortless, masalah konten negatif positif tuh udah gampang, udah itu baur pasar banget, udah baur banget. Itu gue nggak masalah itu masalah effort dan effortless, masalah negatif positif gue nggak masalah. Intinya waktu orang ketika udah nyampe fame-nya udah kena, udah gede, followers sudah banyak, subscriber sudah banyak, lo udah bisa monetize dari hal-hal itu. Itu yang lo harus sadar, lo ada powernya gitu loh. Fame itu dari fame itu tuh punya kekuatan, lo punya power di situ. Nah itu tuh nggak boleh. Lo harus sadar lo punya power itu. Nah ini lo harus sadar nih, kalau lo nggak bisa maintain ini, gue harap lo bisa buang fame atau lo ya buang tuh maksudnya lo cuek aja lah. Buang tuh jangan lo anggapin gitu. Gue tuh pengennya, kalau dari gue sendiri, gue pengennya ketika gue berkarya terus gue sadar, anjir gue ada fame nih. Nah fame ini tuh sebenarnya buat ngaca sih, buat refleksi diri doang. Gue nggak mencapai fame itu untuk jadi target ya. Cuman ketika gue sadar, anjir ada fame nih, ada impactnya ternyata ke gue. Gue lihat nih, akhirnya gue bercermin lah apa yang gue lakuin nih apa nih, ini gitu kan lo. Nggak tahu itu kan enaknya itu jadi buat landasan untuk ke depannya lagi kan. Ya, itu jadi pokoknya ya. intinya sih fame itu bisa jadi refleksi diri lo. Maksudnya ini apa yang gue lakuin. Setuju. Kayak gitu, terus ya itu, gue juga tahu anjir gue harus makin hati-hati nih. Gue harus makin hati-hati karena gue udah ada yang ngikutin gitu, misalnya kan udah ada yang nge-follow, udah ada yang nge-subscribe gitu-gitu. Udah. Anjir sebenarnya lebih enak. Udah tahu. Nah, kayak gitu-gitu loh. Jadi jangan sampai, sebenarnya nggak enak kalau misalnya gue yakin kayaknya beberapa orang juga nggak mau ngeluarin personal life-nya yang emang dia fokus dalam berkarya ya. Iya. Orang yang berfokus dalam berkarya yang emang dia nggak mau ngeluarin personal life ya sebenarnya. Gue yakin dia pengennya dipaksa untuk tapi dipaksa atau dia secara nggak sengaja terus dikonsumsi orang, kan bisa juga gitu kan, karena sekarang wadahnya udah banyak. Itu intinya lo harus sadar kalau misalnya lo punya fame, lo punya power untuk ngegerakin orang. Itu udah lama sih, itu sebenarnya concern di zaman selebgram dulu. Oh iya, cuman selebgram itu kan orang yang sadar cuma di Twitter doang. Kalau misalnya sekarang gila. Yes. Gue menyadari fame, gue baru punya smartphone sekitar tahun yang lalu gitu, setahun setengah lah ya baru gue punya smartphone itu. Gue baru sadar anjir, gue nggak tahu, gue mungkin udah ke third wave, fourth wave kali, gue baru paham ternyata udah lama ini masalah fame fana ini. Fame fana. Gitu tuh. Ya udah.
Ya sampai jumpa lagi di Ya semoga bahasan ini bisa kita. jadi konsisten ya. Iya, insya Allah. Udah Semoga- jangan ngarapin dulu lo nonton aja, gue nggak tahu lo mau kayak gimana, terserah. Dari intinya nih kita Ya kalau ada berharap, masukan kita senang kita banget. berharap ini bisa konsisten. Iya, dan Oke. terserah mau nganggap ini sebuah karya yang sangat fenomenal di abad ini atau Anjir. memang sekedar obrolan yang tidak bermutu. Oke, yaudah. Deh.